Roy Suryo Notodiprojo MKes, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Gagah betul ya gelar-gelarnya, termasuk gelar bangsawannya. Sayangnya, kementerengan status bangsawan Roy Suryo tidak diikuti dengan kebersahajaan sikap hidupnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Jemima Siwert dalam acara Jaga Indonesia. Begini teman-teman, sepintar apapun dirimu, setinggi apapun status sosial dan jabatanmu, jika kau tak punya moral dan tak punya etika, sama saja nol besar. Apalagi jika hatimu jahat. Ini jelas memalukan, bahkan menjijikkan. Hal inilah yang saya lihat ada dalam diri Dr. Andes Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo MKes, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Gagah betul ya gelar-gelarnya, termasuk gelar bangsawannya. Sayangnya, kementerengan status bangsawan Roy Suryo tidak diikuti dengan kebersahajaan sikap hidupnya. Roy Suryo yang namanya tak bisa dilepaskan dari panci ini, hari ke hari terus mempermalukan dirinya sendiri, termasuk mempermalukan semua orang yang terkait dengan dirinya. Karena orang waras pasti malu melihat kelakuan Roy Suryo yang memang memalukan. Orang baik-baik juga pasti malu jika terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kelakuan Roy Suryo yang sangat tidak baik. Seperti ini penjelasannya. Pertama, panci. Soal panci sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Malunya 7 turunan juga belum tentu hilang. Mengingat sampai sekarang, tiap menyebut nama Roy Suryo, netizen pasti langsung mengkaitkannya dengan panci, gergaji, obeng, setrika, sampai blender. Luar biasa. Yang kedua, soal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dulu, Roy Suryo pernah jadi bulan-bulanan di media sosial ketika salah dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya saat terjadi keributan antara supporter Persija versus Persib di Stadion Maguwo Harjo Sleman tahun 2013 lalu. Saat itu Roy Suryo sedang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Ini jelas memalukan sekali. Sekelas menteri tidak hafal lagu kebangsaan negaranya sendiri. Seorang menteri kalah dengan anak SD. Di posisi ini saya jadi tergelitik mengkaitkan dengan Presiden SBY yang kecolongan merekrut menteri memalukan seperti itu. Kok bisa ya? Dari partai apa sih mereka? Kan gitu jadinya pertanyaan-pertanyaannya. Saya juga yakin jika guru-guru yang dulu mengajar Roy Suryo di sekolah yang awalnya ikut merasa bangga ketika Roy Suryo terpilih menjadi menteri, pasti jadi malu besar menanggapi lupanya menteri yang adalah anak didik mereka pada lagu kebangsaannya sendiri. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya ngisin-ngisini pol. Yang ketiga, salah jadwal naik pesawat Lion Air. Tahun 2011 lalu, Roy Suryo dan istrinya salah naik ke pesawat yang tidak sesuai dengan jadwal di tiketnya. Saat diminta turun oleh kru pesawat, Roy Suryo malah berkuku menolak turun sambil bawa nama Direktur Lion Air. Hingga mengakibatkan terjadinya perseteruan di dalam kabin pesawat. Setelah terpojok dan tidak bisa mengelak lagi, Roy Suryo baru mau turun dari pesawat sambil minta maaf, diiringi sorakan penumpang yang sebel dengan kelakuan pejabat seperti Roy Suryo. Nah, ini jadi poinnya begini, sudah salah, ngeyel, arogan pula, malu-maluin, gak punya etika, sekaligus jahat. Karena dia salah gitu, salah merasa benar, ya jahat lah itu. Itulah Roy Suryo. Gak kebayang bagaimana malunya istri Roy Suryo saat itu. Itu pun kalau urat malunya masih ada. Jangan-jangan sudah pada putus seperti suaminya, ya entahlah. Keempat, menghina agama Buddha sekaligus melecehkan kepala negara RI. Saat ini, Roy Suryo kembali membuat sensasi memalukan sekaligus jahat. Di akun Twitternya,
Roy Suryo mengunggah foto editan stupa Borobudur mirip Jokowi, disertai tulisan, "Mumpung akhir pekan, ringan-ringan saja tweetnya." Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari 50.000 ke 750.000 yang sudah sewarasnya ditunda itu. Banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu. Lucu, hehehe, disertai emot tertawa, lalu ditutup dengan tulisan ambiar. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita hidup saling menghormati lintas sara di NKRI yang berbineka tunggal ika ini. Atas dasar itulah, kita harusnya sudah tahu sama tahu jika stupa Borobudur itu sendiri adalah salah satu objek pemujaan terhadap Sang Buddha yang dijunjung tinggi oleh umat Buddha sebagai salah satu agama yang sah di Indonesia. Mari sekarang kita lihat bagaimana seorang mantan menteri mengunggah postingan yang sangat melecehkan agama Buddha. Walaupun meme itu bikinan orang lain, yang jelas Roy Suryo ikut memposting ejekan tersebut dengan penuh rasa bangga. Bukannya memposting himbauan agar pembuat meme itu menghapus postingan jahatnya, Roy Suryo justru ikut mengunggah, memviralkan penghinaan itu sambil menuliskan bahwa itu adalah sebuah tweet ringan. Ini jelas pelecehan, menistakan agama orang lain dibilang tweet ringan. Coba agamanya yang digituin, apa nggak ngamuk dia? Dilakukan Roy Suryo sambil menyertakan emot tertawa, menganggap penistaan terhadap agama lain tersebut adalah sesuatu yang lucu. Cuma orang jahat yang tega berbuat seperti ini. Pembahasan lebih lanjut tentu saja tentang pelecehan dan penghinaan kepada kepala negara yang sudah seharusnya berhadapan dengan hukum pidana. Sampai di bagian ini saya jadi malu sendiri membacakan kelakuan-kelakuan Roy Suryo yang memang sangat menjijikkan, layaknya orang tidak terpelajar. Bahkan mungkin orang tidak berpendidikan tinggi masih jauh lebih punya hati yang baik, tidak mau menyakiti sesamanya walaupun berbeda agama ataupun berbeda pilihan politiknya. Akhirnya memang akan jadi terus melebar. Tidak mau agamanya dihina, tapi sukanya menghina agama orang lain. Siapa dia? Kan gitu jadinya pertanyaannya. Dan sangat mudah menjawab pertanyaan tadi, mengingat selama ini sudah bukan rahasia lagi jika kelakuan mereka, jangankan dihina, cuma kesenggol dikit aja ngamuknya udah kalap demo berjilid-jilid. Saya yang tak punya hubungan apapun dengan Roy Suryo sangat malu hanya dengan membicarakan serangkaian tindakan Roy Suryo yang sudah sangat kelewatan ini. Sudah sewarasnya dan sewajarnya para leluhur Roy Suryo yang masih kerabat dekat Raja-Raja Puro Paku Alam pasti juga ikut malu semalu-malunya. Di generasi keturunan keluarga besar Paku Alam ternyata ada seorang bernama Roy Suryo yang sudah sangat keterlaluan jahatnya. Dari semua kejadian yang sangat tidak pantas dan sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, sudah sewarasnya dan sewajarnya jajaran kepolisian RI bergerak cepat, secepat respon mereka saat menanggapi kasus rendang babi. Bukankah begitu Pak Listio Sigit? Salam presisi. Dah.